seiring berjalannya waktu dokter kok tiba-tiba bisa sampai ke Jambi? Ini ceritanya gimana dokter? Nah, jadi kan habis pegawai tidak tetap itu kan jadi pegawai negeri. Pegawai negeri 2 tahun lah ya? Nah, pegawai negeri kan di Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Oke. Pekanbaru. Nah, pindah kita ke Pekanbaru. Di Pekanbaru selama berapa tahun? Pekanbaru kalau dihitungnya berapa? Hitungnya 6 tahun ya. 6 tahun. Oke, setelah 6 tahun bisa pindah. Nah, ya panjang juga ceritanya. Oh, untuk panjang pindah. ceritanya, nggak Jadi, usah lah dokter. Jadi kalau apa pindahnya itu ini waktu saya dinas itu saya ambil sekolah lagi spesialis baru. Oh, sekolah Di UI. lagi. Ya. Oke. Jadi kembali lagi ke Jakarta di Rumah Sakit Persahabatan kuliahnya. Jadi memang ngambil profesi dulu ya, ngambil ini dulu ya, dokter spesialis dulu ya. Nah, jadi waktu pulang ke Pekanbaru, kebetulan di Jambi ini dokter parunya meninggal. Meninggal. Yaslani waktu itu. Dan minim lah ya untuk tenaga. Jadi tidak ada dokter paru. Padahal di Pekanbaru itu udah Banyak. 10. Oh, ada 10. Nah, jadi jadi dibagi-bagi nih. Ya, jadi saya pikir pindah aja lah ke Jambi. Ya. Oke. Jadi akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jambi, Pindah ke Jambi. dari Pekanbaru. Setelah apa? Sholat Istikharah. Istikharah. Pertimbangannya apa pindah ke Jambi, dokter? Pertimbangannya ya dokternya nggak ada ya. Oh, cuman gara-gara dokternya Dokternya nggak ada, ada. kita penggantinya ada. Oke. Kalau masalah daerahnya aman ya dokter ya? Jambi bagus. Kan saya lihat, Jambi bagus juga nih. Terutama untuk apa? Investasi bagus. Oke. Masalah saya bandingkan di Pekanbaru waktu itu Jalan Sudirman tuh ruko udah 2 miliar tahun 2006. Di Jambi Mayang tuh masih 300. Simpang Bulai 500. Sekarang udah nggak bisa dibayangin ya. Sekarang naik. Berapa harganya ya? Jadi Apalagi ada yang jadi waktu itu saya pikir kalau saya minjam uang 2 miliar di waktu Pekanbaru berapa per bulannya? Enak saya ke Jambi. Iya juga ya. Oke, jadi memang banyak lah ya perjuangan dokter sehingga dokter bisa sampai ke Jambi ya dokter ya. Nah dokter, jadi tadi saya bilang kalau misalnya dokter ini adalah dokter fenomenal. Nah nama dokter Ikalius ini menjadi sorotan ketika kasus COVID-19 itu sudah mulai muncul di Jambi. Apalagi waktu itu dokter juga pernah posting di Facebook dan postingan dokter ini statusnya ini viral di Jambi dokter masalah kasus COVID-19. Benar begitu dokter? Iya waktu itu ya kan lagi pandemi. Pandemi ini kan banyak pemikiran orang berbeda-beda. Berbeda itu bisa saja dari pemerintah, dari tenaga kesehatan. Karena untuk penyakitnya baru tuh butuh apa penelitian-penelitian yang lanjut. Yang lebih lanjut gitu dokter ya. Dulu tuh apapun jadi obat. Obat malaria pun jadi obat COVID. Padahal itu tidak ada kloroquine. Padahal itu tidak sinkron ya. Sinkron. Sekarang baru antivirus. Dulu juga Tamiflu dikasih apa itu sekarang nggak vegan golongan-golongan itu bukan golongan flu yang dikasih. Dulu golongan flu pun dikasih. Bahkan semuanya mengaku obat. Nah, kalau di Jambi kan daun sungkai. Karena belum ada penelitian tadi belum ya. ada penelitian daun sungkai. Mungkin kadang-kadang ada, saya minum kurma, saya minum madu, semuanya boleh. Kurma, semua pokoknya jadi obat ya. Pokok jadi yang obat. penting tujuannya untuk sembuh gitu dokter. Sembuh. Jadi dan tanpa apa penelitian ya. Itu memang untuk ilmunya juga baru orang kejut semua gimana nih. Itu hal yang bagus ini dalam perjalanannya. Dan pada awal-awal itu kan penyakitnya memang membingungkan. Susah untuk terdeteksi ya? Waktu itu PCR juga di Jambi belum ada. Dikirim 2 minggu. Itu ya masih apa yang antigen untuk apa? Swab untuk darah itu? Antibody awalnya. Antibody kan tidak spesifik. Agak bingung. Jadi kita PCR 2 ke Litbang Depkes itu 2 minggu hasil. Nah, dulu sampai orang ini dirawat sampai 3 bulan. Sudah tumbuh jenggotnya, rambutnya baru keluar. Dokter jenggot di sini dokter. Ya, jambangnya, jenggotnya. Dokter nunjuknya ke sini. Ya, rambutnya maksudnya. Mohon maaf dokter. Saya takut salah sebut dokter. Jadi ini waktu itu banyak yang 3 bulan baru keluar dari isolasi. Jadi waktu itu kan ditunggu dari orang-orang ini belum tahu ilmunya kan, tunggu PCR 2 kali negatif. Kadang-kadang pertama negatif, besok kedua positif. Gitu ya, membingungkan. Panjang gitu, lagi isolasi. Sampai akhirnya ke penelitian itu sebenarnya PCR positif pun hari ke-11 sudah tidak menular. Itu butuh waktu setahun gitu. Baru timbul
penelitian itu. Jadi orang sekarang kalau ada kena COVID, diam aja di rumah 10 hari, udah sembuh. Itu kan lebih ke isolasi mandiri bahkan saja dokter ya. Omikron ini sebenarnya 3 sampai 5 hari. Cuma karena kita sekarang nggak tahu apakah Omikron semua apa enggak. Karena kan masih campur. Ada yang Omikron, tapi yang tren kan yang terbanyak tuh Omikron. Kemudian Alpha sama Beta sama Gamma itu masih ada. Gitu. Tapi yang lebih banyak sekarang beredar tuh Omikron yang cepat menyebar gitu dokter ya. Menyebar dan kalau dibilang ringan bisa juga bilang berat bagi yang yang ada komorbid atau orang yang lansia Omikron ini. Tapi kalau orang-orang biasa nih yang muda-muda yang sehat ini kena Omikron ini 10 hari udah kerja lagi. Jadi batasan kerja kalau ada pegawainya cukup 10 hari. Kena positif, dah diam 10 hari, nanti masuk 10 hari. Jun kalau 10 hari kan? jadi itu perkembangan dari COVID ini dari susah. Jadi kalau sekarang sudah mulai enak lah, bisa dikatakan enak, praktis juga gitu dokter ya. Antigen juga cepat keluarnya, PCR juga cepat keluarnya. Jadi memang cepat terdeteksi ya apakah ini benar-benar positif atau tidak gitu dokter ya. Oke dokter, tentunya dokter juga menangani kasus COVID-19 dan juga bertemu dengan beberapa orang pasien COVID-19 gitu dokter ya selama ini ya, terutama untuk kasus yang Omikron ini. Nah kalau boleh tahu nih, kalau untuk di Jambi, kalau untuk Omikronnya ini gimana dokter? Apakah sudah terdeteksi atau belum? Sebenarnya sekarang ini kan dalam rangka namanya COVID-19, karena itu variannya Omikron. Omikron ini kalau untuk COVID seluruhnya kan PCR aja. Tinggal di PCR aja. Tapi kalau untuk Omikron ini kita harus teliti lagi dengan dengan STGF itu. Tindakan lanjutnya melihat variannya apa di situ. Tapi sekarang ini kadang-kadang kan untuk hasil itu kan 2 minggu, orang udah sembuh duluan. Jadi kadang-kadang kurang efektif. Jadi itu aja pertimbangannya. Ini orang sakit, dikirim lagi untuk ini ke Jakarta. Atau yang di Jambi masih ada yang untuk pemantau awalnya ada. Curiga belum Omikron. Baru dicurigai ya. Belum teridentifikasi. Nah, iya, itu aja masalah. Masih itu aja ya. Jadi sekarang apakah Omikron atau apa campuran? Tapi memang banyaknya Omikron. Masalah dia gejalanya Omikron ini lebih ringan, dia sampai tenggorokan. Kalau yang lain itu sampai ke paru, oksigen turun. Ini hidung ke tenggorokan dah, seperti pilek yang zaman dulu. Biasa lah ya. Jadi kalau misalnya udah kayak pilek biasa, kayak flu biasa, apakah flu yang biasa ini sudah bermutasi jadi Omikron? Atau gimana dokter? Nah, bukan beda itu. Beda ya? Flu ini kan pandemi tahun 1918. Iya. Dulu. Karena orang sering mengaitkan nih dokter, dia flu katanya Omikron, dia batuk katanya Omikron. Enggak, jadi dokter. Beda ya? Flu itu kan HN ininya kan, tipenya H1, N1, macam-macam, sampai 100 tipe. Nah ini yang membunuh orang dulu 10% di dunia influenza ini, 1918 dulu. Jadi penduduk dunia 1,3 miliar 100 juta kematian oleh influenza. Akhirnya influenza jadi endemi, sudah ringan. Nah ini diharapkan perjalanan COVID ini nampaknya sudah mulai mengarah ke endemi. Bisa saya katakan begitu. Karena kena pun di rumah, semua kena sekarang Omikron atau COVID. Biarkan jalan, bisa sembuh. Rata-rata sudah pernah kena gitu ya dokter? Iya. Jadi hilang sendiri ya? Virusnya selama 10 hari kalau kita diam di rumah bisa kerja lagi. Cuma selama sampai 10 hari itu ya isoman, isolasi mandiri. Nanti kalau misalnya Omikron ini masih nakal, kita panggil Abikron ya. Biar dipukul sama si Abi. Nampaknya ini cerah untuk COVID. Iya. Dia orang sudah tahu mempelajari Omikron ini, maka sekarang untuk naik pesawat itu antigen, PCR nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi kalau sudah vaksin kedua dan booster ya. Tapi kalau vaksin pertama masih ya dokter? 1 dan 2 lah. Oh sudah ya? 3 booster belum masuk. Belum. Kalau udah 1, 2 dah. Oh aman. Umroh pun di Arab Saudi tidak butuh PCR. Antigen. Wah ini kabar baik juga ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi pembatasan tadi dokter ya sudah mulai berkurang gitu ya. Di Masjidil Haram pun nggak perlu lagi
social distancing nggak perlu. Oke. Cukup di ruangan tertutup pakai masker. Yang penting tuh masker ya dokter ya. Itu. Nah, ada nih orang yang gaya-gayaan pakai maskernya di dahi gitu dokter ya, di mata, terus di dagu. Itu tujuannya apa gitu? Yang bener itu pakai masker itu hidung, mulut tertutup, rapat gitu ya, supaya nggak masuk virus-virus gitu dokter ya. Baik, dokter. Dokter kan juga menangani pasien-pasien COVID-19, ya kan? Kira-kira apa sih suka duka selama dokter menangani pasien-pasien tersebut? Karena karakter dari pasien ini kan berbeda-beda dokter. Ada yang orang yang tidak sabaran mungkin, ada orangnya pemarah, ada orangnya yang sabar, ada orang yang mau mengikuti anjuran dokter, ada yang tidak mau. Nah, apa saja yang pernah dokter alami selama ini? Ya, itu kita kasih pengertian ya. Mungkin dia belum tahu. Kita kasih tahu. Waktu awal-awal COVID ini memang orang ini nggak tahu dirawat ini COVID atau enggak. Kita harus menunggu hasil 2 minggu. Nah, itu yang paling bingung. Itu yang membuat dia nggak sabar gitu ya. Ini tahu-tahu nanti hasilnya negatif. Makanya ini salah main COVID kan ini. Ya memang begitu karena kita curiga setiap yang ada gejala mengarah ke COVID kita langsung kalau di rumah sakit langsung ditangkap kan. Isolasi. Belum tahu. Ini karena pemeriksaannya lama aja. Kalau sekarang kan pemeriksaan pagi, sore udah tahu. COVID dah. Kalau dia negatif ya keluar. Kalau dulu enggak, hasilnya 2 minggu negatif. Harus nunggu dulu di situ ya di ruang isolasi. Itu banyak protes dari masyarakat. Pengertian itu kadang-kadang nggak mau dia nangkap. Tapi dia kadang-kadang akhir-akhir dia beberapa orang bisa nangkap. Oh itu udah belum pasti. Kalau yang ngerti enak dokter ya. Kalau yang nggak ngerti ini payah dokter ya. Tapi belum pasti ini tahu-tahu meninggal dalam waktu pemeriksaan. Ini bingung. Ini cara COVID kuburnya atau cara enggak? Hasilnya belum ada. Karena hasilnya belum tahu ya. Tapi dari anjuran Satgas COVID dan dari pemerintah kalau suspek COVID penguburannya dengan COVID. Tahu hasil 2 minggu habis itu negatif. Orang dari COVID. Nah, itu yang bikin masyarakat marah itu. Belum mengerti. Setelah pemeriksaannya cepat ini nggak ada kekeliruan. Bahkan ditunggu. Ada yang meninggal di IGD. Ini COVID enggak, tunggu aja sore. Sore udah ada hasil. Oh ternyata negatif. Nah, buatlah. Kalau negatif biasa ya nguburannya ya. Nguburan biasa. Gitu. Kalau positif itu yang tetap mengikuti prokesnya gitu ya. Seperti yang di Rumah Sakit Raden Matahir yang anak-anak dulu itu. Dia udah ada penyakit terus. Ternyata di suspek COVID. Akhirnya keluar negatif. Padahal orang tua sebelum keluar udah gendong keluar anak. Itu yang yang agak ini kita tenaga kesehatan dalam memutuskan. Kalau sekarang memutuskan cepat. Kalau yang di dokter juga meriksa ke ruang isolasi nggak sih dokter? Iya, kita masuk. Tetap masuk ya. Terus kira-kira dokter ada yang ngerasa takut nggak kira-kira waktu memberikan pemeriksaan kepada pasien COVID-19? Takutnya itu mungkin dokter tertular atau bisa membahayakan kesehatan dokter. Gimana dokter? Di waktu itu ini bagi kita yang di paru ini kita kan udah kena 2002 itu SARS. SARS itu kita masuk juga pakai hazmat juga. Kemudian flu burung. Kemudian flu babi. Flu babi ya. Nah, jadi kita udah biasa dengan penyakit-penyakit emerging disease itu. Namanya kita, juga dokter ya, harus siap dengan segala situasi apapun gitu ya. Tapi tidak semua. Tidak kita semua. menangani penyakit infeksi. Penyakit infeksi udah biasa. Jadi kita nekat aja ini tugas kita. Maju terus. Kalau buat dokter yang lain bisa ada yang libur sampai 3 bulan nggak masuk. Masalahnya kan seperti di Solo itu Rumah Sakit Muardi cuma buang kutil dokternya. Pasien COVID. Yang meninggal dokternya. Dokternya yang meninggal. Itu resikonya. Tapi kita udah biasa di dulu ya kita perlindungan itu udah kita pakai masker sudah lengkap. Walaupun akhirnya kita kena juga karena kasus banyak. Jadi saya kena Oktober 2020 kena COVID. Baik. Jadi sikap apa nih yang harus ditanamkan oleh seorang dokter agar tetap tulus untuk melayani pasiennya dokter? Ya kalau bidang kita itu kita maju aja terus. Maju aja terus, pantang mundur. Pantang mundur. Kalau ajal, kalau ajal kan Tuhan. Jadi itu malah orang bilang, oh ini garda terdepan, maju. Kita maju, kita udah biasa ini.
dengan SARS. Kalau dokter yang lain kan tak biasa. Dengan SARS dia jauh-jauh aja. Sampai waktu awal COVID itu banyak yang nolak merawat. Kami lah merawat waktu di Raden Matahir itu cuma 3 orang dokter. 3 orang. Melayani semua COVID. Semua COVID se-Jambi ya? Se-Jambi. Oke. Dokter Ma'ruf, Effendi, Dokter Medianto, kami 3 itu. Itu kita layani. Jadi kita udah hilang rasa takutnya. Oke. Nah, dokter, ini ada juga yang nanya nih dokter. Ya. Katanya selama dokter menangani pasien COVID-19, apakah dokter pernah tertular juga? Ya, pernah kan yang Pernah. bulan Oktober 2020. Bulan Oktober 2020. Berapa lama dokter? Seminggu. Seminggu. Jadi dokter diisolasi di mana? Di rumah Meriksa sendiri dong ya, pakai stetoskop. Nah, isolasi di rumah sakit Raden Matahir. Oh, di rumah kan? Jadi yang meriksa Dokter Medianto. Oh, teman sendiri. Iya. Lebih enak ya? Nah, tapi habis itu Dokter Medianto kena juga. Jadi kami menangani COVID ini kena. Oke. Eh, Saling menular gitu ya? Iya. Itu Maksudnya namanya kesetiakawanan dokter. Nah, itu Iya. mungkin menular dari pasien lain. Heeh. Cuma itu bahwa COVID ini memang ada. Jangan orangnya bilang nggak ada COVID, nggak ada pandemi, itu dibikin-bikin. Kita juga diserang. Waktu itu sampai saturasi 92, normalnya 95 ke atas. Turun ya. Butuh antivirus. Antivirus itu 1 Oktober baru masuk ke Indonesia. Oke. Remdesivir. Di waktu itu saya kena. Kalau nggak ada saya beli, saya bilang, tapi rumah sakit bersedia beli. Sampai saya dapat gratis Remdesivir. Oke. Makanya cepat penyembuhan. Sabtu sekarang kena, Sabtu depannya di Sabtu PCR negatif, Negatif. langsung keluar. Oke. Dokter dulu pemulihannya berapa lama dokter? Waktu dokter sakit? Selesai COVID. Selesai COVID ya? COVID ini mungkin 2 bulan. Pemulihan maksudnya ini kembali seperti biasa. Kembali seperti biasa gitu kan? Karena kan Biasanya kan saya jalan itu dari Mayang sampai ke Gentala Aras. Oke. Jadi waktu COVID Jalan kaki dong? ya, jalan kaki. Oke. Jadi waktu baru sembuh itu sampai lampu merah Simpang Mayang. Rumah saya dekat WKS itu kan. Oke. Nah, itu lama-lama saya tambah terus sampai 2 bulan Pelan-pelan ya? sampai kembali seperti biasa. 2 bulan itu kembali paru-parunya. Oke. Sampai sekarang kan nggak sesak. Jadi tetap bugar ya? Bugar. Oh, ya, keren. Jadi memang olahraga ini juga penting dokter ya untuk meningkatkan imunitas tubuh Ya. dokter ya? Waktu serangan juga penting olahraga. Karena waktu serangan kita demam, nanti denyut jantung cepat. Kita udah biasa denyut jantung cepat, didatang demam nggak masalah. Jadi agak membantu. Jadi dianjurkan orang ini olahraga. Jadi orang nggak biasa kan denyut jantung besar. Aduh. Jadi jangan berdiam diri ya? Ya. Nggak sehari-hari ini perlu nanti ada serangan COVID ya biasa aja. Cari aktivitas gitu ya. Jadi olahraganya itu olahraga penting kayak misalnya jalan gitu ya, terus jogging, sepeda. Jangan olahraganya silat lidah ya penontonnya. Ini yang bahaya nih. Keringat yang keluar, keringat marah tapi. Jadi dokter olahraga apa nih yang disarankan selain jalan dokter? Biasanya. Ya olahraga fisik itu semua bisa. Semua olahraga fisik bisa ya? Jangan catur tadi. Yang penting tetap semangat dokter ya. Semangat. Kemudian semangat untuk sembuh. Penyakit ini udah kita harus berniat sembuh gitu. Harus sembuh. Ya. Sugestikan diri gitu ya. Kadang-kadang kan udah dekat COVID. bakal mati nih. Biar dapat perhatian dokter. Siapa tahu lagi COVID kan pacarnya ngasih kue, ngasih coklat gitu kan. Jadi tapi, jangan dirasain gitu dokter ya. Ya, COVID ini berbahaya ya itu yang ada komorbid itu. Komorbid yang paling ringan kan hipertensi. Jadi kalau yang muda-muda itu nggak ada hipertensi. Tapi kalau udah mulai tua kan. Tapi teman saya ada marah-marah mulu dokter. Itu gejala hipertensi bukan dokter? Marah itu kan ada yang wajar. Ini nggak wajar dokter marah mulu kami. Tiap hari marah terus ya. itu dipertanyakan. Iya itu yang jadi tanya-tanya dokter ya. Ini antara hipertensi atau jiwanya terganggu dokter. Marah tanpa sebab ya. Oke. Itu. Oke. Dokter. Dokter. Jadi dokter sekarang masih seorang dokter. Statusnya ini apakah dokter ini PNS atau sudah pensiun?
Oh itu, saya udah pensiun. Sudah pensiun? Dari tahun berapa dokter? Tahun yang lalu, 2021 Januari. 2021. Ya. Tapi kenapa masih berdedikasi? Kita kan di segi pemerintah kita udah stop 2021. Yang kerja kita tetap masih di 2 rumah sakit. Cuma dikurangi 1 rumah sakit ya. Rumah sakit Raden Matahir aja kita pensiun. Karena disetujui oleh direktur. Kita minta pensiun, syaratnya umur lebih 50, kerja lebih 20 tahun. Telah memenuhi kita ajukan hak kita kan. Walaupun yang lain iri juga, bisa dapat pensiun. Jadi sebagai tugas di pemerintahan sudah. Ya. Jadi memang sudah sekarang berkiprah di kedokteran lagi ya. Jadi banyak inilah ya dokter ya, banyak pengalaman-pengalaman menarik dokter selama menjadi PNS ataupun menjadi dokter yang tentunya juga meningkatkan semangat masyarakat juga supaya masyarakat tetap bersama-sama sehat gitu dokter ya. Yang penting kesehatan ini adalah segalanya. Jadi jangan korbankan kesehatan demi uang, itu perlu. Sehat itu mahal. Maka saya mengurangi kerja itu dengan pensiun. Gitu ya. Jam 2 saya sudah selesai. Kalau waktu dulu ya sampai malam. Nah, jadi kenapa tubuh itu perlu istirahat, pemulihan dari sel-sel kita ini. Jadi kita kalau begadang tuh hancur sel. Cepat proses penuaan dan cepat kalau begadang gitu ya dokter ya. Karena istirahat malam itu yang penting untuk perbaikan dari sel-sel. Makanya saya tuh cepat-cepat pensiun dengan 2 rumah sakit, kita tidak perlu sampai malam. Jam 10 udah tidur. Pantasan dokter nih semakin glowing gitu ya. Saya curiganya tuh dokter ini bukan tidurnya tepat gitu ya, tapi spill dong skincare-nya. Kita tidak pernah ini perawatan nggak pernah ya. Jadi memang untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat ya. Kemudian istirahat cukup. Dokter. Karena dari ini kesehatan itu bukan dilihat dari olahraga itu nomor 7 gitu. Istirahat nomor 1. Kalau ingin memulihkan sel-sel, setiap hari sel kita rusak, pemulihannya dipulihkan sore. Nah, kalau untuk makanan yang biasa dokter konsumsi apa dokter? Kalau saya lihat nih dokter awet muda nih. Makanan biasa saja. Sering makan makanan Padang. Waduh. Nah, sekarang masih makan itu gazebo, hati masih. Masih. Kolesterol masih dimakan. Jadi itu tidak sehat, tapi masih makan. Tapi tetap dimakan. Masih dimakan. Tapi ada obat setelahnya. Anti kolesterol ya. Anti kolesterol. Contohnya kan itu kedelai kan. Susu kedelai itu. Susu kedelai anti kolesterol ya? Jadi harus rutin diminum setelah makan makanan berlemak gitu ya? Makan lemak itu ingat, kita belum minum susu kedelai ini ya, cepat-cepat minum. Siap-siap nanti susu kedelai ya. Jangan-jangan nanti dokter Ikalius bakal buka toko susu kedelai. Toko baju anak udah ya kan? Pasarnya bagus itu. Karena banyak yang tinggi kolesterol. Kan tempe juga bagus. Itu tanda-tanda tinggi kolesterol tuh kuduk sakit ya dokter? Jadi marah-marah tadi. Iya itu teman-teman saya ini kuduknya sakit semua dokter. Bukan tinggi kolesterol tapi duit nggak ada. Itu kanker itu. Kanker kering. Itu juga efek marah-marah tadi gara-gara duit nggak ada dokter sebenarnya. Oke dokter, apa pesan yang mau dokter sampaikan ke penonton podcast Kunyikito hari ini supaya mereka tetap menjaga kesehatannya dan terhindar dari COVID-19? Tetap kalau untuk COVID-nya tetap prokes, dengan masker terutama. Yang lain boleh dilanjutkan. Kemudian jangan takut kalau kena COVID yang terbaru ini, karena dia bisa sembuh sendiri. Penyakitnya cuma hidung sampai tenggorokan. Cuma kita tidak tahu membedakan nanti dengan yang lain. Yang lain masih bisa pengaruh ke paru-paru. Walaupun nampaknya Omikron ini ringan, tapi kita waspadai untuk yang tua-tua. Kematian pada Omikron ini pada yang umur 60 tahun ke atas, kemudian yang belum vaksin. Lebih 50% yang meninggal itu karena belum vaksin. Nah, itu datanya. Jadi memang data kematian meningkat setelah dianalisis. Ini belum vaksin. Belum vaksin. Ada komorbid. Itulah. Jadi sepertinya kalau anak-anak muda kena COVID ini diam aja di rumah, lihat saturasi oksigen, kalau 95 ke atas, batuk-batuk makan vitamin biasa aja, nggak usah antivirus. Nah, itulah nasihatnya untuk itu.
untuk jaga kesehatan. Oke. Nah, istirahat cukup. Kalau vaksin yang ketiga ini dokter, vaksin booster ini dianjurkan juga ya? Bagusnya ya, karena itu pertama, kemudian 28 hari kan untuk membentuk lebih tinggi lagi antibodi. Antibodi ini sekarang 3 bulan, 6 bulan sebenarnya turun. Tapi sekarang untuk booster udah bisa 3 bulan. Sebelumnya kan 6 bulan. Jadi kalau dia udah booster, antibodi meloncat tinggi. Kita nggak tahu COVID ini apa ada lagi varian lain. Jadi dianjurkan adalah booster minimal. Intinya tetap proteksi diri kita ya. Karena kesehatan kita itu kita sendiri yang menentukan dokter ya, bukan orang lain. Karena gaya hidup kita juga menentukan kesehatan kita seperti itu dokter ya. Semoga nantinya seluruh penonton ya mengikuti beberapa anjuran yang sudah disampaikan oleh Dr. Ekalius. Oke lah kalau gitu, Dr. Ekalius ini udah nggak serasa kita udah berada di penghujung acara nih. Terima kasih banyak Dr. Ekalius sudah hadir di podcast Punyo Kito. Podcast Punyo Kito, coba dokter. Podcast Punyo Kito. Oke lah, dan ini juga bisa menjadi inspirasi ya kepada teman-teman podcast semua ya. Tadi awalnya Dr. Ekalius yang ingin mendedikasikan dirinya sebagai insinyur pertanian, tiba-tiba beralih ke kedokteran dengan melihat berbagai pertimbangan-pertimbangan sebelumnya gitu ya. Dan semoga pemirsa penonton juga bisa sukses di bidangnya masing-masing, dan mungkin bagi penonton yang saat ini bergelar ataupun menempuh pendidikan di profesi dokter juga semoga bisa menyusul rekam jejak dari Dr. Ekalius ya untuk memberikan faedah dan juga manfaat yang luar biasa kepada seluruh masyarakat Jambi, terutama untuk memberikan support kepada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Oke lah kalau gitu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Hamzul Ahmad pamit, terima kasih dan sampai jumpa.